guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battlefield The Heaven Season 5 episode 106 part 1. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Xiaoyan dan Lin Yan telah sampai di wilayah tengah Central Plains. Lin Yan menjelaskan, faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Sun Valley dan Burning Flame Valley. Kedua faksi besar ini adalah tuan di sekitar sini. Selain dua faksi besar ini, ada banyak faksi kelas menengah yang sangat banyak jumlahnya. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Sun Valley atau Burning Flame Valley. Klan Liu Qing juga ada di wilayah barat daya ini. Xiaoyan langsung cukup kaget saat mendengar nama Burning Flame Valley. Apalagi, Skyframe Team Mysterious Change miliknya adalah teknik kebanggaan milik faksi tersebut. Karena itu, Xiaoyan sangat tertarik pada mereka. Lin Yan menjelaskan, 1 aula, 2 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Kekuatan Burning Flame Valley dan Sun Valley harus lebih kuat dari Wen Lightning Pavilion, terutama Burning Flame Valley. Ia memiliki sejarah ratusan tahun dan memiliki pondasi yang cukup kuat. Sebagai tambahan, aku akan diam-diam memberitahumu ada api surgawi 9 naga api petir di Burning Flame Valley. Xiaoyan tersenyum lembut. Dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa Burning Flame Valley memiliki api surgawi yang baik, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melakukan apapun. Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki Burning Flame Valley. Bahkan, jika dia bisa mendapatkan 9 naga api petir, para ahli dari Burning Flame Valley telah menempatkan segel sempurna di atasnya. Sepertinya, dia tidak akan memiliki cara untuk menelannya seperti mendapatkannya. Sebagai gantinya, dia akan berpikir kembali. Dia akan berakhir dengan menyinggung faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada Wine Landing Pavilion. Meskipun tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengambil inti api 9 naga api petir, Xiaoyan lebih tertarik dengan perubahan misterius 3 misterius. Jika Xiaoyan bisa mendapatkan gulungan 2 perubahan lainnya dalam Skyfire 3 Mysterious Change, kekuatan pertarungan pasti akan melonjak. Xiaoyan bergumam, jika aku memiliki kesempatan, mungkin aku dapat mencoba dan melihat apakah aku akan mendapatkan perubahan yang tersisa dari perubahan misterius 3 misterius Skyfire. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa aku telah menguasai Skyfire 3 Mysterious Change kecuali dalam keadaan berbahaya. Jika Burning Flame Valley ini sekeras kepala Wind Landing Pavilion, kemungkinan aku akan menghadapi banyak masalah. Xiaoyan bertanya, seberapa jauh tempat ini dari daerah Pil? Lin Yan menjawab, jaraknya jauh, namun ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kita harus dapat mencapai wilayah Pil dalam 6 hingga 7 hari. Kota Tianghuang, tempat klan Liu Qing berada, secara kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil. Xiaoyan kaget namun juga bahagia karena bagaimanapun memang Xiaoyan sudah lama tidak bertemu dengan teman lamanya, Liu Qing. Lin Yan berkata, Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dari aku. Ketika dia dan aku berpisah saat itu, dia sudah mencapai Dou Huang. Sekarang, kemungkinan dia setidaknya telah mencapai Dou Huang bintang 7. Baiklah, langsung saja kita berkunjung ke rumahnya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Masih ada waktu sampai dimulainya Pil Gathering. Dia bisa mengumpulkan beberapa base flame di sepanjang jalan dan memperkuat benih api Life Transformation Flame di dalam tubuhnya. Lin Yan dan Xiaoyan segera terbang dengan kecepatan penuh di atas langit. Keberadaan Xiaoyan yang melangkah di atas tanpa sayap membuat banyak orang yang melihatnya kaget. Karena bagaimanapun, Xiaoyan masih muda namun sudah menjadi kelas Douzong. Kota Tianhuang yang memiliki lubang cacing yang menghubungkannya dengan daerah Pil. Banyak faksi berukuran berbeda tinggal di dalam kota Tianhuang. 2 klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Namun, lubang cacing di sini pemiliknya adalah Burning Flame Valley. Setelah sehari perjalanan, akhirnya Xiaoyan dan Lin Yan sampai ke kota Tianghuang. Lin Yan menjelaskan, ini adalah wilayah Burning Flame Valley. Kamu harus berhati-hati saat melakukan sesuatu dan harus menghindari penggunaan Skyfire 3 Mysterious Change. Meskipun Burning Flame Valley tidak memandang teknik dome mereka sebagai kehidupan mereka seperti Wine Landing Pavilion, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik dome mereka. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Segera Lin Yan melanjutkan, ayo pergi, seharusnya lubang cacing kota Tianghuang ini harus dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat menjadi mudah.
Dan juga, aku penasaran kekuatan dari Liu Qing sekarang. Dalam perjalanan ini, ada banyak penjagaan ketat di wilayah kota. Xiaoyan penasaran apa yang terjadi. Apakah penjagaan seperti ini adalah norma di kota ini? Lin Yan menjawab, sepertinya ada sesuatu yang salah kirim. Klan Liu tidak mengirim begitu banyak penjaga di masa lalu. Tunggu sebentar. Kemudian, Lin Yan bertanya kepada seseorang, teman, apa yang terjadi di kota Tianghuang ini? Mengapa klan Liu bertingkah seperti ini? Orang itu menjelaskan bahwa saat ini klan Liu dan klan Cheng sedang bertarung tentang hak lubang cacing kota Tianghuang. Beberapa saat kemudian, ada perdebatan antara beberapa orang. Antara pihak klan Liu yaitu Liu Qing dan pemimpin klan Chen. Mereka tentu saja membahas tentang perebutan kekuasaan dari lubang cacing kota Tianghuang tahun ini yang seharusnya milik klan Liu, namun terjadi masalah. Namun kemudian ada seseorang pria tua yang merupakan tetua Chi Huo dari Burning Flame Valley. Dia menjelaskan kepada Liu Qing dan Liu Fei yang ada di sampingnya. Kepala lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk membantunya memperbaiki pil obat. Namun dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Makanya dia sudah mengeluarkan perintah ini. Klan manapun yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan lubang cacing selama 3 tahun. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu kalian juga dapat menemukannya dan mengundangnya untuk mengikuti ke Burning Flame Valley, lubang cacing ini akan diserahkan kepadamu. Apalagi, haknya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Liu Qing kaget karena klan Liu-nya hanya memiliki alkemis tingkat 5. Mencari alkemis tingkat tinggi adalah sesuatu yang sangat sulit bahkan di Central Plains ini. Liu Qing meminta waktu supaya klan Liu-nya dapat menemukan alkemis tingkat 6. Namun, tetua Chihuo berkata, ini adalah perintah yang diberikan oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan klan Liu-mu. Bahkan, aku tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu-mu gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, kamu akan menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing kepada klan Cheng. Liu Qing marah karena hal ini benar-benar sangat sulit. Sementara itu, Liu Fei mengutuk orang tua itu yang kemungkinan telah disuat oleh klan Cheng supaya tidak memberikan waktu bagi klan Liu-nya. Liu Qing juga meminta pendapat dari tetua klannya. Dia berkata, kami juga secara samar-samar mendengar informasi tentang Burning Flame Valley yang mencari alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, Fei Er sepertinya benar. Seseorang pasti sudah memberitahu klan Cheng sebelumnya. Saya juga pernah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan bahwa dia adalah alkemis tingkat tinggi yang naik ke level 6 sejak lama. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi di dalam kota Tianghuang. Segera, orang tua Cheng Yao berkata, keponakan Liu cukup diserahkan hak pengelolaan lubang cacing dengan tenang. Jika aku bahagia di masa depan, aku mungkin membagikan sedikit keuntunganku untuk dinikmati klan Liu. Liu Qing sangatlah marah dan berkata, Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam. Ayo pergi. Segera, ada suara yang tiba-tiba terdengar. Liu Qing, ini tidak seperti dirimu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja? Liu Qing kaget karena melihat Lin Yan, namun tetap saja Lin Yan bukanlah alkemis tingkat 6 dan tak dapat membantunya. Lin Yan tertawa dan berkata, aku mungkin tidak dapat membantumu, tapi seseorang dapat membantumu. Segera ada suara terdengar dari atas dan seorang itu berjalan di atas langit. Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, apakah kamu tidak apa-apa? Liu Qing kaget. Kamu adalah Xiaoyan. Sementara itu, Liu Fei gemetar. Xiaoyan adalah orang yang ia benci di Akademi Jianan dulu. Namun, dia adalah jenius paling menakutkan di Akademi Dalam, bahkan sepupunya Liu Qing tidak bisa dibandingkan. Liu Qing pernah bertarung dengan Xiaoyan karena membela Liu Fei, namun terlihat jelas sejak dulu Xiaoyan lebih unggul. Melihat Xiaoyan saat ini yang benar-benar menjadi sangat menakutkan hingga membuat Liu Fei tidak mampu berkata apapun. Apakah itu benar-benar dia? Xiaoyan berkata, dia terlihat agak berbeda, tapi suaranya masih sama. Bintang 7 Dao Huang. Tidak buruk, kamu jauh lebih kuat daripada Lin Yan. Liu Qing yang melihat Xiaoyan benar-benar bahagia apabila Xiaoyan saat ini telah menjadi Douzong. Keterkejutan orang-orang juga sama besarnya karena melihat Douzong muda berumur 20-an itu. Itu benar-benar bakat yang sangat luar biasa. Liu Qing berkata, haha, aku masih belum bisa menyusulmu. Kamu memang pantas menjadi orang dengan bakat paling luar biasa di Akademi Dalam. Aku tidak punya pilihan lain selain mengakuinya. Xiaoyan kemudian berkata, aku harus pergi ke daerah Pil.
Kota Tianhuang memiliki lubang cacing yang mengarah ke daerah Pil. Jadi, aku harus datang mengunjungimu di sini untuk hal ini. Liu Qing mengangguk saat mendengar ini. Dia langsung tertawa tanpa terkendala. Setelah hari ini, lubang cacing akan dibuka sekali lagi. Aku akan membantumu menyiapkan semuanya. Serahkan masalah kecil ini padaku. Liu Fei berkata, sekarang giliran klan Cheng untuk mengelola lubang cacing. Mereka selalu memandang klan Liu kami sebagai sampah. Saudara sepupu, mereka hanya akan mempersulit jika kamu menunjukkan dirimu. Xiaoyan segera bertanya, apa yang telah terjadi? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Namun, Liu Qing tidak ingin mengungkapkannya. Bagaimanapun, Xiaoyan adalah temannya, jadi dia tidak mau mempersulit Xiaoyan yang datang ke sini. Tidak ada, ini hanya masalah kecil. Ayo kembali dulu, karena kamu telah tiba di kota Tianhuang. Aku harus menerima aku dengan baik, apapun yang terjadi. Liu Qing melambaikan tangannya, menarik bahu Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan segera menjawab, aku tidak pernah mengungkapkan kata-kata seperti itu saat aku mengikutimu ke Kekaisaran Majia saat itu. Liu Qing berkata, ini bukan Kekaisaran Jiama, hanya kekuatan klan Cheng yang lebih kuat daripada Misty Cold Sage. Jika kamu ikut campur, kemungkinan besar kamu pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Kemudian, Lin Yan tiba-tiba berkata sambil tertawa, hahaha, Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Xiaoyan. Dia baru saja bertarung dari pavilium petir angin. Bahkan, kepala pavilium utara petir angin, Fei Tiang, tidak bisa melakukan apapun padanya. Apalagi klan Cheng kecil itu. Liu Qing dan tetua di belakangannya kaget ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera berubah sedikit, mengalahkan dan lepas dari pavilium petir angin. Xiaoyan tersenyum. Jangan dengarkan omong kosong orang ini. Aku baru saja turun dari gunung petir dan memiliki dendam dengan pavilium petir angin. Namun, itu sudah diselesaikan. Liu Qing dan Liu Fei kaget. Segera, Liu Qing mulai menjelaskan. Ini adalah masalah yang disebabkan oleh lubang cacing ini. Awalnya, ini adalah giliran klan Liuku untuk mengontrol lubang cacing tahun ini. Namun, Burning Flame Valley telah menggunakan ini sebagai tawar-menawar untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 dari suatu tempat. Namun, alkemis tingkat tertinggi di klan Liuku hanya tingkat 5. Xiaoyan segera bertanya, mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi? Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki alkemis, bukan? Liu Qing menjawab, aku tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, ada desas-desus bahwa kepala lembah dari Burning Flame Valley ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan dari beberapa alkemis tingkat tertinggi. Xiaoyan sedikit mengangguk dan berkata, dengan kata lain, selama kamu memiliki seorang alkemis yang tingkatnya lebih tinggi daripada orang tua itu, lubang cacing ini akan dikembalikan ke klan Liu untuk dikelola. Liu Qing mengiyakannya. Beberapa harapan tanpa sadar muncul di hatinya saat dia melihat Xiaoyan. Dia sadar bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis. Selain itu, dia sudah memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika dia berada di akademi dalam saat itu. Dengan bakatnya, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk tidak mengalami peningkatan. Menurut tebakannya, Xiaoyan saat ini harus menjadi alkemis tingkat 6. Meskipun Xiaoyan mungkin tidak melampaui pria tua berjubah ungu itu, setidaknya dia tidak jauh lebih lemah. Xiaoyan tersenyum saat melihat ini. Dia perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua itu. Dia berkata, senior ini, klan Liu belum mengakui kalah. Mohon tunggu sebentar sebelum menyerahkan lubang cacing. Tetua Qiu Huo telah menemukan Xiaoyan saat dia muncul. Dia juga terkejut karena Xiaoyan mampu mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Sepertinya di antara generasi yang sama, hampir tidak ada orang yang mencapai prestasi seperti itu. Segera tetua itu berkata, jika klan Liu belum mengaku kalah, mohon undang sang alkemis. Jika alkemis yang ditemukan klan Liu lebih kuat daripada Grand Master Xu, hak pengelolaan lubang cacing ini akan menjadi milik klan Liu. Nadanya jauh lebih sopan ketika dia berbicara, mungkin karena dia sadar kekuatan Xiaoyan. Ya, baiklah, saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battle Through the Heaven Season 5 episode 106 part 1. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.